Ya pemirsa, pemerintah baru saja mengeluarkan impres tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, bagaimana implementasinya? Setelah Presiden mengeluarkan impres penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional, Kementerian Keuangan mulai menyiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, setidaknya terdapat 189.803 unit kendaraan dinas untuk penggantiannya akan dilakukan secara bertahap. Terlepas masih adanya sejumlah kendala untuk kendaraan listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang masih belum merata. Pemerintah perlu anggaran yang lebih untuk merubah kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik. Apalagi harga kendaraan listrik yang beredar di pasaran mencapai ratusan juta per unit. Tidak hanya kementerian, jajaran direksi kantor BUMN juga akan diwajibkan menggunakan kendaraan listrik. Semangat transformasi ke energi bersih melalui kendaraan listrik ini memang patut diapresiasi. Namun roadmap-nya harus jelas, implementasinya bisa segera direalisasikan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, kali ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan percepatan energi baru terbarukan pemirsa. Dalam hal ini terkait dengan kendaraan listrik. Ya, seperti kita tahu, kendaraan listrik kembali ramai jadi pembahasan. Bahkan pemerintah baru-baru ini mewajibkan kendaraan dinas dan juga operasional pemerintah daerah dan juga pusat akan diganti dengan kendaraan listrik. Kebijakan ini tentu saja banyak mendapatkan apresiasi. Namun banyak yang mempertanyakan pemirsa, dari mana anggarannya untuk mengganti lebih dari 189.000 kendaraan dinas berbahan bakar BBM ini menjadi kendaraan listrik. Apalagi kan harga kendaraan listrik kita tahu yang beredar di pasaran saat ini memang terbilang tidak murah. Kementerian Keuangan sendiri telah menyiapkan anggaran nih pemirsa untuk melaksanakan kebijakan ini. Dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023 disebutkan bahwa satuan biaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon 1 pemirsa ini ditetapkan sekitar 735 juta rupiah per unit. Sedangkan untuk di daerah ini ditetapkan paling tinggi di Sulawesi Tenggara itu sebesar 702 juta rupiah. Dan yang paling rendah pemirsa adalah di kawasan Riau, yaitu seharga 567,63 juta rupiah. Ya, jika anggaran tersebut dikonversikan pemirsa ke kendaraan listrik, ya diperkirakan mungkin harganya akan jauh lebih tinggi karena ini kan harga yang di 2023 ini adalah harga yang masih menggunakan BBM. Selain persoalan anggaran pemirsa, persoalan lagi-lagi infrastruktur ini juga masih menjadi pertanyaan dan masih menjadi tantangan bagi ekosistem kendaraan listrik itu sendiri. Berbicara mengenai stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini bisa dikatakan masih cukup terbatas pemirsa ya, khususnya saat ini hanya berada di kota besar saja. Nah, sementara di daerah ini bisa dibilang masih sangat terbatas. Bagaimana dengan daerah Anda pemirsa? Dengan adanya kewajiban untuk mobil dinas ataupun kendaraan dinas menggunakan kendaraan listrik, ya diharapkan juga bisa memicu percepatan pembangunan pemirsa dari SPKLU. Dan selain disebut bahwa kendaraan listrik ini lebih ke ramah lingkungan, kendaraan listrik pemirsa dinilai juga banyak keunggulannya dibandingkan dengan menggunakan kendaraan yang tidak ramah lingkungan atau menggunakan BBM gitu ya, atau energi yang tidak terbarukan. Di antaranya adalah kendaraan listrik, hemat energi, kemudian bisa mengurangi emisi. Karena kendaraan listrik ini pemirsa menggunakan baterai yang dapat diisi ulang dan bukannya menggunakan jenis energi yang tidak terbarukan seperti minyak mentah gitu ya, dan tidak menghasilkan emisi knalpot yang tentunya berkontribusi besar pula pemirsa pada polusi biasanya ya. Dan selain itu kendaraan listrik ini pemirsa diklaim juga lebih hemat pengeluarannya jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Mungkin maksudnya hemat ini ketika dalam penggunaannya pemirsa ya, yang awalnya mahal, kemudian dalam penggunaannya ini akan lebih murah karena baterainya ini tinggal diisi ulang saja. Dan
dinilai tidak akan mudah mogok juga pemirsa. Meski memiliki sejumlah keunggulan karena harganya yang masih tergolong tinggi, kendaraan listrik ini pemirsa masih dinikmati oleh kalangan menengah ke atas saja. Nah, bagaimana pandangan Anda? Apakah juga Anda ini sudah tertarik untuk memiliki kendaraan listrik mulai dari motor mungkin terlebih dahulu? Karena pemerintah memang sedang mempersiapkan sejumlah insentif yang akan diberikan ke konsumen maupun juga manufaktur mobil listrik pemirsa. Adapun insentif yang diberikan tidak hanya dari pemerintah pusat saja, tetapi juga dari pemerintah daerah ataupun stakeholder lainnya. Karena ini adalah benar-benar bentuk komitmen antara pemerintah pusat dan daerah bagaimana agar kendaraan listrik ini bisa diterapkan secepatnya. Misalnya mulai dari PPN, BM 0 pemirsa 0%. Dan tidak dikenakan PPNKP ataupun PKB. Nah, dengan sejumlah tantangan tersebut diharapkan bisa menjadi catatan semua pihak demi percepatan implementasi kendaraan listrik, baik itu pusat pemirsa maupun juga di daerah. Karena berbicara mengenai energi baru terbarukan pemirsa, ini juga menjadi wacana yang dicanangkan dalam pertemuan G20 mendatang. Dan berbicara tentang energi baru terbarukan, tidak hanya berbicara mengenai kendaraan listrik ya, tetapi juga harus membahas pemirsa terkait dengan pembangkit listrik yang mayoritas masih menggunakan batu bara saat ini sebagai sumber utama dari energi tersebut. Lantas bagaimana tantangannya? Kita simak terlebih dahulu dalam tayangan berikut ini. Tidak hanya melakukan percepatan implementasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah juga akan menghentikan izin proyek pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menuju ke energi baru terbarukan. Pertanyaannya, apakah sudah siap secepat itu? Meski dianggap tidak ramah lingkungan, ketergantungan pembangkit listrik di Indonesia terhadap batu bara masih sangat dominan. Dalam Perpres tentang percepatan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyedia tenaga listrik, disebutkan bahwa pemerintah memberikan toleransi izin proyek PLTU batubara baru beroperasi hingga 2050. Di sisi lain, kebutuhan batu bara untuk PLTU sampai dengan 2030 masih akan terus mengalami peningkatan. PT PLN Persero memperkirakan konsumsi batu bara untuk PLTU nasional naik sekitar 37,6%, menjadi 156,3 juta ton pada 2030 dari 113,6 juta ton pada 2021. Keinginan untuk lepas dari ketergantungan batu bara memang perlu didukung, namun perlu komitmen yang kuat juga dari pemerintah dan para pihak untuk mengedepankan energi baru terbarukan. Dukungan untuk mengarah ke energi baru terbarukan harus muncul dalam setiap kebijakan dan dukungan anggaran, sehingga percepatan adaptasi energi baru terbarukan ini tidak hanya menjadi wacana. Ya pemirsa, salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penerapan energi baru terbarukan di Indonesia tidak hanya dengan mewajibkan kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik, tetapi juga memperbaiki sistem pembangkit listrik tenaga uap yang saat ini masih menggunakan batu bara untuk sumber energi, sehingga dianggap tidak perlu lagi dibangun pembangkit listrik bertenaga uap ini pemirsa. Nah, sistem pembangkit listrik ini tenaga listriknya didapat dari mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batu bara. Sementara mayoritas pembangkit listrik milik PLN masih dominasi dari batu bara. Tidak heran jika ada gangguan distribusi batu bara ataupun menipisnya pasokan, Indonesia bisa berpotensi mengalami pemadaman listrik atau krisis listrik. Minimnya pasokan batu bara ini juga pemirsa bisa dilihat dari keputusan pemerintah yang sempat melarang ekspor batu bara karena banyak produsen yang tidak mematuhi aturan DMO batu bara yang telah disepakati. Banyak permintaan batu bara global dan harga yang tinggi membuat banyak produsen lebih senang untuk melakukan ekspor batu baranya dibandingkan menjual ke PLN untuk kebutuhan pembangkit listrik karena mungkin ada disparitas harga yang cukup lebar gitu ya antara mengekspor dengan penggunaan di dalam negeri. Sekali lagi, semangat untuk percepatan energi baru terbarukan pemirsa perlu untuk mendapatkan dukungan semua pihak. Namun komitmen dari pemerintah dan juga para pihak harus diperlukan agar kebijakan percepatan energi baru terbarukan ini tidak hanya sebatas kebijakan, tapi minim realisasi. Di sisi lain, bauran energi baru terbarukan diperkirakan baru mencapai 23% pada 2025 mendatang. Ya, meski terbilang masih sedikit, upaya tersebut dinilai sudah cukup maksimal karena transisi energi dari energi fosil menuju ke energi baru terbarukan memang
tidak bisa dilakukan pemirsa secara instan ya. Terlebih besaran anggaran yang diperlukan pun tidaklah sedikit untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Dan berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, untuk mengurangi emisi di Indonesia membutuhkan anggaran 3.500 triliun rupiah. Anggaran jumbo tersebut tentu tidak bisa diakomodir dari APBN. Mau tidak mau Indonesia harus memutar otak gitu ya untuk bisa mendapatkan anggaran tersebut, memenuhi anggaran tersebut. Apalagi Indonesia masuk dalam negara yang bisa dibilang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena itulah meninggalkan batu bara yang dianggap tidak ramah lingkungan menuju energi baru terbarukan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari pemirsa. Namun sekali lagi nyatanya batu bara masih menjadi primadona. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian, hampir semua sektor perekonomian membutuhkan komoditas ini sebagai sumber energi. Seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap batu bara ini pemirsa? Berikut informasinya. Indonesia dan lebih dari 40 negara sepakat meninggalkan batu bara menuju energi baru terbarukan yang dianggap lebih ramah lingkungan. Namun setelah perang Rusia-Ukraina terjadi, keinginan yang diharapkan berjalan lancar berpotensi berjalan lambat. Karena sejumlah negara mulai mengaktifkan lagi pembangkit listrik tenaga batu bara karena menipisnya suplai gas dari Rusia. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini pernah melarang ekspor komoditas batu bara. Hal ini dikarenakan karena terganggunya suplai batu bara ke sejumlah pembangkit listrik milik PLN. Dari sini saja bisa terlihat betapa bergantungnya Indonesia terhadap komoditas batu bara. Selain PLTU, sejumlah pabrik baja dan semen juga menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Lalu mampukah Indonesia lepas dari batu bara yang selama ini telah menggerakkan perekonomian? Tentu saja meninggalkan batu bara dan beralih ke energi baru terbarukan menjadi tantangan tersendiri. Percepatan penerapan energi baru terbarukan, baik itu dalam kendaraan listrik maupun pembangkit listrik, memang perlu mendapatkan dukungan semua pihak agar bisa secepatnya direalisasikan. Pertanyaan besarnya pemirsa, mampukah Indonesia terlepas dari komoditas batu bara? Ya, batu bara memang masih menjadi dilema tersendiri bagi bangsa ini. Indonesia banyak mendapatkan keuntungan dari batu bara karena tingginya permintaan batu bara global sebagai dampak dari perang antara Rusia dan juga Ukraina. Di saat semua negara mengalami perlambatan perekonomian, komoditas batu bara masih terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain, batu bara dianggap tidak ramah lingkungan. Dan Indonesia serta 40 negara di dunia sepakat untuk meninggalkan batu bara dan mulai melirik energi baru terbarukan. Komitmen ini awalnya berjalan mulus, namun setelah pecah perang antara Rusia dan juga Ukraina, rantai pasok energi global menjadi terganggu. Rusia yang menghentikan suplai gas ke beberapa negara di Eropa membuat krisis energi di Eropa di depan mata. Akibatnya Eropa yang mulai menonaktifkan pembangkit listrik tenaga batu bara mulai mempertimbangkan lagi pemirsa untuk mengaktifkannya lagi. Dan Indonesia lebih sulit lagi karena mayoritas pembangkit listrik milik PLN dan sejumlah pabrik baja dan juga semen masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi utamanya. Alasannya sumber energi ini sangat murah dan suplainya juga sangat melimpah di Indonesia karena sumbernya dari Indonesia. Dan mantan Menteri ESDM Archandra Tahar pernah mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga uap menyumbang 39% dari semua energi listrik yang dibangkitkan di seluruh dunia. Sementara kebanyakan PLTU masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Selain butuh teknologi sebagai alternatif pengganti batu bara, rata-rata PLTU yang sedang beroperasi belum pada tingkat pengembalian modal yang direncanakan. Pada semester pertama tahun ini saja pemirsa, realisasi batu bara untuk kelistrikan sudah mencapai 72,94 juta ton. Sementara untuk kebutuhan non-kelistrikan dipatok 69,9 juta ton dengan realisasi pemenuhan sampai Juli 2022 sebesar 30,94 juta ton. Hingga 2025, PLN diperkirakan masih menjadi pengguna batu bara terbesar di dalam negeri. Untuk menjaga pasokan batu bara ke pembangkit listrik terjaga, pemerintah pun menerapkan pemirsa ya domestic market obligation. Dengan melihat petanya seperti ini, percepatan menuju energi baru terbarukan memang masih memenuhi ataupun masih dihadapkan dengan banyak tantangan.
kebijakan kendaraan listrik, kemudian penghentian PLTU batubara baru pada 2050 mendatang diharapkan bisa menjadi realisasi dari komitmen bersama agar Indonesia betul-betul bisa menuju dan menjadi negara yang ramah lingkungan. Apalagi Indonesia mempunyai sumber energi baru terbarukan yang sangat melimpah, pemirsa. Setidaknya kebijakan dari Kementerian BUMN, pemirsa, yang sudah lebih dulu mengambil peran untuk mewajibkan kendaraan dinas di sejumlah BUMN ini menggunakan kendaraan listrik, patut kita apresiasi dan menjadi contoh. Karena kita tahu, pemirsa, ya, mungkin Anda juga sudah cukup familiar dengan berbagai jenis merek motor listrik yang dikeluarkan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Misalnya dari grup Wika ada Gesit, ya, kemudian dari Indika Energi ada Alfa, pemirsa, ada juga dari PT GoTo Gojek Tokopedia kerjasama dengan PT TBS Energi Utama dengan Elektrum dan PT NFC Indonesia atau Volta. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang tertarik untuk membeli kendaraan baru, motor misalnya, bisa merek-merek tersebut, ya, untuk nyobain semenarik apa sih, pemirsa, menggunakan kendaraan listrik ini. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua.